Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tentang integral trigonometri. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu ada integral tak tentu ya. Di situ dibuat integral biasa. Jadi ini adalah integral trigonometri. Oke. Ya, di sini ada 5. Jadi rumus yang kelima adalah integral sin x dx. Itu jawabannya atau sama dengan min cos x tambah c. Ya. Seperti ini. Masuk ke contoh. Integral dari f sinus 3x dx. Jadi penyelesaian. Dimisalkan u, kita misalkan u ini adalah 3x. du atau diferensial u atau turunan u adalah 3 dx. Oke. Jadi turunan 3x ini adalah 3. Ingat ya rumus diferensial. Maka dx sama dengan, kalau 1 du sama dengan 3 dx, berarti 1 dx adalah 1/3 du. Jadi dibalik gitu ya. Nah gitu ya, jadi ini kan 1 nih, karena dia 1 berarti 1/3 du. Maka didapat integral 1/3 sin u du. Gitu ya. Kenapa dia sinnya kan tetap 3x nya si u, du nya tadi siapa? 3x. Ini kan dia 3x ya. Oke. Kita lihat seperti ini. Maka 1/3 boleh jadikan integral, sepertiganya kedepankan integral sin u. Jadi sin u du. Oke, tinggal isi aja. Jawabannya kan ini min cos x tambah c, berarti sepertiganya, karena sini jawabannya min, maka depannya ini min 1/3. Digantilah sinnya itu jadi cos. Si u tadi masukkan 3x. Ini dia. Ya. Udah jelas? Nah, jadi karena dia ini u sama dengan u, ini kan ini u du. Kalau dia x dx, ya ini dia x dx, itu ke u du. Jadi hasilnya min 1/3 cos 3x ditambah c. Oke, sampai sini Bapak yakin? Bisa. Oke, lanjut yang ke contoh 2. Contoh 2, integral dari sinus sin kuadrat x cos x dx. Nah, sini ada 2 ya. Trigonometri ini ada 2 sin dan cos. Oke. Penyelesaian. Dimisalkan juga ya. Dimisalkan u sinus x. Jadi kita pakai sinus x. Berarti turunan sinus adalah cos x dx tadi ya. Maka kan ini dia cos x dx itu sebagai du. Maka didapat nanti, perhatikan ya, integral u kuadrat. Kenapa u kuadrat? U nya itu kan si x, si sinus tadi, sinus x. Nah sinus x itu kan si u dan mempunyai pangkat 2. Nah inilah u pangkat 2. Oke. Kemudian si du itu adalah si cos x dx. Inilah dia. Masukkan sini du nya. Nah sesuai dengan rumus awal, sini kan k dibagi n tambah 1. Nah ini kita buat, berarti ini 2, ini 1/2 tambah 1 u 2 pangkat 2 ditambah 1, pakai rumus awal lagi, ditambah c. Nah tinggal masukkan nilainya ya. 1/3 itu dari mana? 1/3 kan ini 1/3, ini 2 tambah 1 kan 3, 1/3. Nah si u tadi u ini kan sin, jadi ini
sin pangkat 3, ini dia, X ditambah C. Jadi hasilnya harus pakai misal-misal kalau menjawab ini. Jadi hasilnya ini bisa kita dapat. Oke, sampai sini Bapak yakin kalau Anda memperhatikan ini, anak-anak memperhatikan ini caranya, Bapak yakin anak-anak bisa. Oke, kita masuk ke contoh 3. Di sini saya terangkan, di sini ada ketentuan yang harus kita pegang. Sin kuadrat alfa sama dengan setengah dikurang setengah cos 2 alfa. Maksudnya apa? Perhatikan. Integral dari ini sinus kuadrat x dx. Nah, di sini kan sudah kita bisa lihat inilah dia. Karena sini bentuk alfa, ya si x ini karena dx maka si x kita sini depannya ini ya. Yang didiferensialkan adalah si x ini. Kalau si a ini hanya ketentuan ketetapan untuk cara menjawab ini. Lanjut. Penyelesaian. Sinus kuadrat x dx sama dengan setengah. Nah, ini dari mana dapatnya ini? Jadi kita pisahkan ini 1 dikurang setengah cos 2x, ini dia, setengah cos 2x dx. Ya, kalau ini jawabannya ini. Jadi ketentuannya saya buat seperti ini. Sama dengan setengahnya kedepankan integral dx. Ya. Oke. Kemudian setengah ini cos 2x dx. Misal, nah ini pakai misal lagi. Misal si u, kita misalnya si u itu 2x. Ini dia. Ya, kemudian du sama dengan 2dx ya. Ini maksudnya 1 du sama dengan 2dx. Berarti 1 dx yaitu setengah du gitu. Ingat ya, jadi dibalikkan ini. Jadi kalau apa? Jadi pecahan ya. Oke, lanjut. Ya, setengah x. Nah, ini setengah x dari mana gitu? Setengah x kan dari integralnya ini. Ya, kita majukan. Jadi integralnya kan hilang. Ya, jadi integral setengah yaitu setengah x. Ini dia. Terus kemudian kurangkan bahasa ini tadi ya, tetap nih. Nah, setengah ini tetap. Kalau ini tadi kan ada ini. Perhatikan. Setengah integral dx ini adalah setengah x kurang setengah ini cos 2x dx. Nah, kita akan ganti tadi cos ini u, 2x ini kan kita anggap u. Nah, maka u-nya sini. Nah, setengahnya ini kan tadi dx ini dx-nya ini setengah du. Nih. Setengah du. Kan dx tadi kan. 1 dx katanya setengah du. Jadi setengah du sini. Nah, u-nya yaitu 2x ini. Jadi kan ganti nih jadi u. Cosnya masih tetap ya. Seperti itu. Lanjut. Oke, jadi sama dengan ya setengah x dikurang seperempat sin 2x tambah c. Kenapa seperti ini? Kan turunan integral cos kan sin. Jadi seperempatnya dari sini, setengah kali setengahnya seperempat. Ganti cos tadi integral sin dan integral cos adalah sin. Maka u-nya kita ganti seperti ini, balik 2x kita letakkan ditambah c ya. Jadi hasilnya setengah x dikurang seperempat sin 2x tambah c. Jadi ikuti aturan seperti ini. Jadi pakai pemisalan ya. Kalau enggak sulit kalau enggak kita pakai misal seperti ini. Jadi kita harus memahami tentang langkah-langkahnya. Ya, jadi inilah untuk integral dari sin kuadrat x dx. Jadi pakai permisalan seperti ini. Dan ini ketentuan saya buat ya, supaya jangan lupa.
ya. Oke, kalau sin 2 sin kuadrat alfa, inilah dia. Jadi sini bisa kita jawab. Oke, lanjut kita ke 6. Integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Nah, inilah tadi kan cos, ya kan. Cos integral cos x yaitu sin x, ini tadi ya. Oke, masuk. Kita buat yang ke-6. Contoh, integral dari cos 2x ditambah sin seperempat x dx. Ini berarti ada dua, ada si cos, ada si sin. Perhatikan penyelesaian. Ya, dimisalkan. Nah, misalkan si integral cos 2x dx kita jalankan ya. Kita buat seperti itu. Ya, ini u. Jadi kita ambil u. Misal lagi si u sama dengan 2x, ini dia. Berarti turunan 2x ya 2 dx gitu. Ya. Diferensial 2x yaitu 2 dx. Jadi kemudian apa kita buat? Nah, dx sama kayak yang tadi. Jadi kalau umpamanya 1 du 2 dx berarti 1 dx setengah du gitu. Oke ya, lanjut. Ya. Kemudian integral, ini dia kita buat. Karena ini setengah, ini kan dx nih. Dx ini kita gantikan setengah du, ini dia. Jadi setengahnya dan du. Terus cosnya masih tetap, tapi yang kita rubah adalah si 2x-nya, yaitu jadi u. Itu ya, ganti ya. Kemudian sama dengan kita majukanlah setengahnya, setengah integral cos u du. Kita ganti seperti itu. Ya, kita majukan ke sana. Lanjut. Ini yang pertama ya, yang cos 2x. Sekarang kita masuk sin seperempat x dx. Pakai pemisalan juga, sin seperempat x dx. Oke. Seperti inilah kita buat. O kita misalkan lagi. O seperempat x. Berarti turunan seperempat x yaitu seperempat dx. Ya, jadi itu ya diferensial ya, diferensial turunan itu namanya, yaitu turunan seperempat x yaitu ya seperempat dx. Nah, pertanyaan lagi, 1 dx jadi berapa kan gitu. Nah, 1 dx yaitu 4 du. Balikannya ya tadi ya. 1 du seperempat dx berarti 1 dx 4 du. Lanjut. Ya, di sini kita buatlah, masukkan nilainya, integral 4 sin u. 4-nya kan yang tadi. Kan dx ini dx 1 dx katanya 4 du, ini dia 4 du. Sin u nya masih tetap. Oke. Kemudian 4-nya kita majukan, 4-nya ini kita majukan ke depan, jadi tinggal sin u du. Jadi u nya masih kita pegang karena masih permisalan. Lanjut, berarti kita apakan? Hasilnya digabung. Kita gabung lah ini, karena kan penggabungan ditambah ya kan. Hasil digabung, perhatikan. Nah, integral jadi setengahnya nih dari sini. Integral setengah integral cos u du, ini dia. Ditambah 4, ini dia. Integral sin u du, ini dia kan kita gabung nih, kita tambah. Oke, jadi hasilnya berapa? Iya, kita ganti-gantilah semua. Setengahnya udah ada tadi kan. Nah, turunan cos u yaitu kan sin. Nih, ini dia. Jadi sin 2x. Karena si u-nya kan tadi, ini si u-nya atau ini yaitu 2x. Kemudian dikurang. Kenapa bisa dikurang? Kan ingat ya. Kalau integral sin berarti min cos kan itu. Jadi ininya jadi negatif. Kalau cos tetap dia sin. Tapi kalau sin integral sin min cos, berarti ini depannya jadi min. Jadi min 4 cos ya. Ini kan jadi ini integral sin adalah min cos. Jadi minnya ini berdasarkan dari turunan sinnya ini. Nah, seperempatnya kan sudah dilihat tadi. Ini kita kan gantikan si u. Ini kan u tadi. Makanya hasilnya ditambah c. Jadi tidak lupalah, jangan lupa ini cara
permisalan memang panjang, tapi kalau tidak dengan permisalan ini kita sulit menjawab untuk integral trigonometri ini. Jadi ini mungkin Bapak yakin anak-anak bisa memahami ini dengan langkah-langkahnya ya. Jadi saya memotivasi untuk selalulah kalian memperhatikan langkah-langkah untuk trigonometri ini. Memang sulit, tapi kalau sering kita latihan dengan melihat contoh-contoh yang diberikan, ya, mudah-mudahan anak-anak bisa. Oke, sampai sini kita lanjutkan dengan yang lain lah ya. Oke, selanjutnya contoh kedua. Ini saya buat cos kuadrat alfa ya. Kita buat dulu, tapi nanti contohnya kita lihat dulu. Integral dari cos pangkat 3x sin x dx, penyelesaian. Dimisalkan U ya, cos x pangkat yang nggak kita pakai. Jadi misalkan U adalah cos x, maka turunan U yaitu min sin x dx. Jadi sin x dx ini karena dia sifatnya integral, kalau cos dia kan negatif, makanya min sin x dx, maka minnya kita buatnya di sini, maka didapat min integral U pangkat 3 du. Siapa du-nya? Sin x dx, ini du-nya. Siapa u-nya? Cos x. Kan cos x kan itu kan punya pangkat 3. Jadi kita olah lah. Jadi seperti rumus pertama lagi. Rumus pertama awal ya, bukan rumus yang contoh ini ya. Jadi situ ini turunnya. Ya, satu minnya tetap di sini 1/3 ditambah 1 dari pangkat ini. Terus U pangkat 3 ditambah 1. Ini kan rumus awal kita pertemuan, tambah C. Maka hasilnya ya min 1/4 cos pangkat 4 tambah C. Oke, jadi hasilnya ini. Setia dibuat. Ya, jadi kembali cos X kan U nih, berarti min 1/4 cos pangkat 4 ditambah C. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa. Oke, lanjut ke contoh 3. Contoh 3, integral dari cos kuadrat X dx. Penyelesaian. Ya, cos kuadrat X dx ini dia. Maksudnya kita buatlah seperti ini. Ya, ini seperti tadi ini. Cos kuadrat X, ya ini setengah dx, jadi integral setengah dx ditambah nih. Tadi kan dikurangkan yang contoh ketiga ya, dari yang masalah sinus. Ini kan masalah cos ya. Jadi di sini setengah, ini setengahnya dx ditambah setengah cos 2x dx. Ini dia. Perhatikan nih. Ini dia. Ini keterangan nggak saya hapus. Kemudian ya, kita pisahkan ini setengahnya, kita kedepankan. Setengah integral dx ditambah setengah depan semua ya, cos 2x dx. Nah, di sini nanti kita misalkan lagi. Apa itu? Ya, misalkan U yaitu 2x nih. 2x. Berarti turunannya ya 2 dx. Ya, turunannya 1 du yaitu sama dengan 2 dx. Berarti kalau 1 dx yaitu setengah du. Oke, langsunglah kita buat hasilnya kayak tadi. Setengah x, kan setengah x dari ini tadi kan. Integral setengah yaitu setengah x ditambah setengah ini tadi mana? Setengah kan dx tadi kan. Masalah dx ini. Dx yaitu setengah du ini dia. Setengah du. Oke. Nah, setengahnya ini kan dari ini. Makanya ya kalikan aja setengah kali setengah kayak contoh 3 dari sinus tadi kan. Itu setengah x ditambah 1/4. Nah, cos tadi kan ini misalnya tadi kan. Nah, turunan
integral cos yaitu kan sin. Integral cos kan sama dengan sin. Jadi u-nya kan tetap nih jadi 2x. Jadi perubahan cos ini integralnya jadi sin, tapi u-nya kita ganti ini tadi 2x ditambah c. Maka hasilnya sama kayak yang contoh yang nomor 3 tapi bagian sin. Ini kan bagian cos. Nah, inilah ya. Jadi ini keterangan yang tidak saya hilangkan supaya bisa memahami kalau dia sin kuadrat alfa, berarti sini setengah dikurang setengah cos 2 alfa. Atau kalau cos kuadrat alfa, ya ini setengah ditambah. Jadi bedanya pengurangan sama penjumlahan. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa untuk memperhatikan ini, dan mudah-mudahan ya dapat diselesaikan nanti pada saat ada tugas-tugas atau latihan. Inilah contoh-contohnya ya. Contoh 1, 2, dan 3. Oke, ke-7, rumus ke-7, integral tangin x dx. Kita rubah jadi integral sin x per cos x dx ya. Tangin itu kan sin x per cos x. Apa? Sin per cos gitu ya kalau tangin ya. Nah, jawabannya ln secant x tambah c. Contoh, integral dari tangin x dx ini kita boleh seperti ini, boleh ini. Ya, tangin itu adalah sin per cos. Oke, lanjut. Penyelesaian. Dimisalkan u cos, ini kita pakai bawahnya cos x. Diferensialnya atau turunannya yaitu min sin x kayak tadi ya, contoh yang awal tadi, bukan awal, yang sebelum ini ya. Jadi sini. Kemudian 1d ini kan 1 du katanya min sin x dx. Berarti kalau 1 dx yaitu 1 per sin u du. Itu ya. U per du. Jadi gitu ya. Maka didapat ini kita gantikan lah. Ya, kita gantikan min du. Nih. Yang ini kan kita misalkan u tadi. Nih. Ini dia, u. Nah, dx-nya kan ini. Du kali 1 kan bisa aja du kali 1 ini seperti ini. Lalu kita pisahkan di sini boleh. Ingat tuh. Ya, kita pisahkan. Nah, dia jadi negatif kan gitu ya. Kan negatif di sini du-nya. Perhatikan. Du. Ini dia. Oke, jadi kita masukkan. Maka dapat seperti ini. Ya, min, tetap minnya ini kita buat, pindahkan minnya ya sini. Kenapa dari minnya ini min nih tadi ya, seperti awal yang sebelum ini kita minnya ini. Nah, ini kita gantilah du nya ini jadi min sin x. Nih kan du tadi nih ya, min sin x per cos x. U nya kan cos x dikali 1 per sin x. Jadi U nya kan, jadi ini dia. Perhatikan. Kemudian lanjut. Ini harus kita matikan lah yang sejenis nih. Negatif sempat negatif kan. Base tinggal integral 1 per cos x tidak. Nah, tadi kan apa namanya, kalau di dalam aturan trigonometer sudut, 1 per cos ini adalah secant, atau kalau dikatakan 1 per sin itu adalah cosecant. Nah, tapi itu pelajaran ya, nanti akan kita pelajari lagi. Jadi 1 per cos itu sama dengan secant. Maka rumus yang ini kan rumus awal dasar yang beberapa hari yang lalu kan. Integral dx per x ini kan ln x tambah c hasilnya. Nah, sini ln secant x tambah c.
karena 1 per cos itu adalah secant. Atau kalau kita bilang tangen itu sama dengan 1 per kotangen gitu ya. Jadi 1 per cos itu ada sama dengan secant, atau 1 per sin sama dengan cos secant. Nah, itu nanti kita pelajari ya. Oke, jadi inilah hasilnya. Makanya yang tadi ln secant x tambah c. Ikuti langkah-langkahnya ya di sini. Oke, kita contoh kedua. Integral dari tangen kuadrat x dx. Ini kan tidak ada pangkatnya, ini ada pangkat 2 ya. Di sini kita buat seperti ini sama. Tapi ada pangkat 2-nya. Penyelesaian sin kuadrat x dx per cos kuadrat x dx. Ya, seperti ini kita buat. Nah, integral 1 per cos kuadrat x dikurang cos kuadrat x per cos kuadrat x. Ya, kok bisa begini gitu ya. Tengok sin kuadrat x ini dia 1 dikurang cos kuadrat x ini di atas dia. Kita buat. Jadi kita samakan aja sin kuadrat x ini 1 dikurang cos kuadrat x ini keterangannya. Maka cos kuadrat x ini kan dijumpa nih. Nah, ini sama ini ya kita makan aja. Kita matikan ya. Iya, dimatikan. Tinggal siapa? Tinggal ini dia 1 per cos kuadrat x. Ingat tadi ya keterangannya, 1 per cos x itu adalah secant x ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa secant x. Nah, ini kan integralnya ada kuadrat, ini kan nggak ada, jadi pakai ln ini kan. Ini kan dia pangkat 2 nggak pakai ln, jadi itu secant kuadrat dikurang 1. Itu ingat, perhatikan 1 per cos itu kan secant x, kalau ada pangkatnya 2 ya berarti 1 per cos kuadrat x yaitu sama dengan secant kuadrat x ya. Kita gantikan ini 1, maka hasilnya integral secant kuadrat x ya hasilnya tangen x. Jadi integral secant kuadrat x itu adalah tangen x, dan integral 1 itu adalah x. Jadi hasilnya tangen x dikurang x ditambah c. Nah, disinilah keterangannya. Memang jalannya agak rumit, tapi mudah-mudahan kalau kita perhatikan langkah-langkahnya dengan ketentuan ini, dan contoh-contoh yang tadi, mudah-mudahan anak-anak bisa menjawabnya dengan baik. Itulah Bapak percaya. Dan selanjutnya kita adakan latihan. Oke, kita masuk ke latihan. Latihan di sini kita buat ya. 1. Integral dari f pula. Integral dari sinus atau sin 2x dx. Soal 1. Soal 2, integral dari dalam kurung sin x ditambah cos x pangkat 2 dx. Lanjut yang ketiga, integral dari cos pangkat 3 dx. Yang keempat, integral dari x cos x kuadrat dx. Yang kelima, integral dari cos x per sin kuadrat x dx. Dah, ini aja. Jadi tidak banyak-banyak ya, dari 5 latihan ini dengan contoh-contoh yang ada tadi. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjawabnya. Oke, dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.